Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bokek Siansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 6. Demikianlah percecokan demi percecokan timbul. Pada suatu hari yang cerah, kegelapan meliputi rumah Panglima Kamsieng karena istrinya tidak berada di dalam kamarnya dan hanya meninggalkan selai kertas dengan tulisan, "Kamsieng, kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh menikah lagi dengan seorang yang kau anggap cocok dengan keadaanmu. Aku titip Busong, kelak kalau aku sudah berhasil, akan kujemput dia. Luisian." 7 tahun mereka menikah. Kamsiek berusia 29 tahun, Lucian berusia 25 tahun. Kambusong putranya yang berusia 6 tahun sering bertanya tentang ibunya. Serasa tercabik-cabik hati Kamsiek. Kambusong agaknya sudah dapat menduga apa yang terjadi antara ayah dan bundanya. Setelah Lucian pergi, Kamsiek merasa betapa sunyi dan tiada kegembiraan dalam hidupnya. Ditambah dengan keadaan kerajaan Tang Muda yang semakin buruk, menjadi beban Panglima Kamsieng. Memang betul bahwa kerajaan Liang dapat dihancurkan dan dapat pula didirikan kerajaan Tang Muda dengan pimpinan para keturunan kerajaan Tang. Namun, pimpinan itu hanya sekelompok orang-orang yang mengumbar nafsu, orang-orang yang mengejar kesenangan, mengejar kedudukan dan kemuliaan. 3 tahun semenjak Lucian meninggalkan Kamsieng, Kamsieng menjalani pernikahan yang kedua dengan putri seorang sastrawan bernama Ciu Bewa atas dekakan Lai Quilan yang sekarang menjadi pendeta wanita di kelenteng Kuan Im, berjuluk Quilan Nikau. Lewat tengah malam pernikahannya, Kamsiek ditantang Giam Sui Liok, teman sekampung Cui Bewa yang pernah melamar akan tetapi ditolak karena buta huruf. Kamsiek ke pekarangan belakang rumah. Dia melihat seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Kamsiek bertempur melawan Gam Sui Liok. Namun Gam Sui Liok dalam waktu singkat dapat dikalahkan dan memandang dengan penuh kemarahan dan pergi membawa dendam kepada Kamsiek. Kamsiek tidak tahu bahwa sejak tadi Kambusong yang berusia 9 tahun mengintai dari balik semak-semak. Kambusong terkejut menyaksikan pertempuran di pekarangan belakang. Dia cepat berlari keluar sambil membawa buntalan pakaian dan lenyap pula di tempat gelap. Dapat dibayangkan betapa duka dan bingungnya hati Kamsiek. Pernikahannya yang kedua itu diwarnai dengan peristiwa Giam Sui Liok dan larinya Kambusong. Tentu saja dia segera menyebar orang-orangnya untuk mencari, namun tiada hasil. Anak itu tidak dapat ditemukan, seakan-akan ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Bagaimana nasib Kueseng? Kueseng dapat keluar dari dalam terowongan, dan ketika dia muncul di permukaan, dia melihat langit menyinari cahaya terang benderang, membuat matanya silo karena sudah terlalu lama tinggal di tempat gelap. Setelah tenaganya pulih, Kueseng teringat akan perbuatannya dengan yang itu tiba-tiba menangis dan menampari pipinya sampai bengkak. Kemudian dia merayap naik melalui dinding yang tidak rata. Tidak sampai 1/4 jam, dia telah berada di tempat datar, di lembah sungai di lereng bukit Siluman Naga. Tak jauh dari 3 tahun lalu, dia bertanding melawan Raja Sakti berlengan 8 dan dirobohkan secara pengecut oleh jarum beracun Bayisan. Demikianlah Kueseng mulai dengan perantolannya. Dia tetap berpakaian seperti gembel, pakaian yang compang-camping penuh tambalan, rambutnya irap-irapan, akan tetapi tubuhnya selalu bersih terpelihara. Rasa penasaran terhadap Bayisan membuat Kueseng mengarahkan perantauannya ke daerah Khitan. Dia hendak memperluas pengalamannya dari sekalian mencari Bayisan atau Dewa Luja berlengan selaksa, yang keduanya masih mempunyai perhitungan dengannya. Bangsa Khitan adalah bangsa perantau yang terkenal gagah perkasa, ulet dan pandai perang. Hal ini karena iklim dan keadaan tanah mereka hidup, maka mereka dipaksa untuk selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih baik. Bangsa Khitan sering mengadakan penyerbuan ke selatan dalam usaha mencari tempat yang lebih makmur. Akan tetapi
Berkali-kali mereka dipukul mundur oleh bala tentara kerajaan selatan. Raja Khitan adalah Kulukan, seorang raja yang terkenal gagah, suka perang. Namun, amat dicintai rakyatnya karena dia selalu bertindak adil dan penuh perhatian kepada rakyatnya. Raja Kulukan mempunyai belasan orang putra dan putri, akan tetapi semua lahir dari para selir. Adapun permaisurinya hanya melahirkan seorang anak perempuan yang menjadi putri mahkota. Putri mahkota bernama Putri Tayami yang semenjak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri. Putri Tayami sudah juga ikut maju perang. Bukan main hebatnya putri ini. Soal jodoh, Putri Tayami sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Seorang pemuda bernama Salinga, seorang perwira menengah, biarpun keturunan pelayan raja, namun semenjak nenek moyangnya dahulu amat setia dan berdarah patriot. Khitan mempunyai pula banyak panglima perang yang berilmu tinggi, diantaranya Panglima Kalisani dan Bayisan. Hanya dua orang ini yang paling hebat kepandaiannya di antara semua panglima yang memiliki keistimewaan masing-masing. Adapun Dewa Logja berlengan selaksa adalah guru dari Panglima Bayisan, namun jarang tinggal terlalu lama di Khitan. Bayisan juga putra Raja Kulukan dari seorang selir. Bayisan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan hati Tayami dan mencelakakan Salinga. Akan tetapi tentu saja tidak berani secara terang-terangan melakukan hal itu karena Salinga adalah kekasih Tayami. Kwesen sampai di kota Pwato, ibu kota Khitan di lembah Sungai Kuning, termasuk daerah Manchuria Selatan. Pagi itu kota itu ramai. Beberapa pekan yang lalu, di bawah pimpinan Panglima Bayisan, pasukan Khitan menyerbu dan menghancurkan pasukan kerajaan Tang Muda. Banyak sekali barang rampasan, termasuk kuda dan senjata. Raja Kulukan lalu mengadakan pesta untuk menghormati pasukan itu. Dalam setiap keramaian seperti itu diadakan lomba ketangkasan di Sungai Kuning. Perlombaan macam ini maksudnya untuk mengumpulkan tenaga-tenaga muda. Tak jarang kesempatan seperti itu bermunculan perwira-perwira baru. Di panggung duduklah Raja Khitan dan Putri Tayami ditamani Bayisan, Kalisani dan belasan orang panglima lainnya. Karena melihat Salinga ikut lomba, sebelum lomba dimulai, Panglima Bayisan mohon izin kepada Raja untuk mengikuti lomba, sehingga peserta lomba berjumlah 7 orang. Lomba bukan sembarangan lomba, dan lebih ke arah ujian peserta, maju satu persatu, dan dalam lomba sering terjadi korban. Pertama, lomba kecepatan dan ketangkasan berkuda, yang juga dapat melewati tombak berjajar tingginya hampir 2 meter dan panjangnya 2 meter. Lomba kedua kecepatan dan ketangkasan berkuda yang juga melewati barisan anak panah. Semua pelepas anak panah adalah ahli pilihan. Si penunggang kuda harus kesekatan dan menjatuhkan diri, terus tubuhnya bergantung ke bawah perut kuda. Hanya kedua kakinya yang mengait pelana untuk menahan tubuhnya. Ketika lomba ketangkasan memanah, sambil menunggang kuda dan mengintari lapangan, si penunggang kuda harus melepaskan 7 anak panah dan harus menancap tepat pada dada dan perut boneka besar berupa manusia. Peserta pertama berkuda hitam berhasil melewati ketiga rintangan. Peserta kedua gagal pada rintangan pertama. Saat melompat, kaki belakang kuda menyerempet tombak dan menyebabkan oleng kudanya jatuh. Penunggang kuda serta kudanya mati terterbus tombak. Peserta ketiga gagal melewati rintangan ketiga. Peserta keempat gagal namun takas menyelamatkan diri dan kudanya menjadi korban. Peserta kelima gagal melewati rintangan ketiga. Giliran Salinga. Pada saat itu muncullah Panglima Bayisan yang minta untuk diuji ketangkasan bersama dengan Salinga. Salinga maklum akan maksud tidak baik dari Panglima Bayisan, namun Salinga tidak bisa menolak. Akhirnya uji ketangkasan dimulai. Suasana semakin ramai. Penonton pun bersorak. Kweseng yang ikut memperhatikan lomba menjadi kaget karena tanpa sepengetahuannya telah duduk di atas cabang seorang kakek cebol, tingginya hanya 1 meter dengan rambut irap-irapan dan rambut jenggotnya hampir menimukannya. Sebelah kanan bertengger burung hantu yang dengan mata kucing yang tajam dan menakutkan. Akhirnya semua rintangan dapat dilalui Salinga dan Bayisan.
dan Bayisan memamerkan kepandiannya jauh di atas Salinga, menjadi tidak puas karena Putri Tayami sangat memperhatikan Salinga. Malam itu indah sekali. Salinga dan Tayami bergandeng mesra menuju perahu kecil. Lalu Salinga mendayung perahu. Tayami duduk bersandar padanya, merebahkan kepala pada dada yang bidang. Kweseng berdiri di belakang pohon. Tanpa disadari air matanya meleleh. Mendadak Kweseng sadar kembali. Telinganya yang amat tajam menangkap suara yang tidak wajar. Suara orang berbisik di bawah pohon yang amat gelap. Kweseng melihat bahwa 3 orang laki-laki akan menghanyutkan dan menenggelamkan perahu yang dinaiki Salinga dan Tayami. Krak, pohon itu patah dipukul Kweseng dan tumbang seketika. Salinga dan Tayami kaget dan berbareng pohon tumbang, perahunya ditenggelamkan. Salinga dan Tayami dapat selamat dengan adanya pohon yang tumbang. Pada saat itu terdengarlah suara dan menyambar seekor burung yang matanya berkilauan, menjatuhkan bungkusan. Bungkusan itu bertuliskan "Lekas pulang", dan isi bungkusan ini pakai sebagai bedak, maka malapetaka dapat dicegah. Kemudian Salinga dan Tayami pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu orang Khitan yang selesai melakukan pekerjaan jahat, ternyata suruhan Bayisan, lumpuh ditotok Kweseng. Tayami sedang termenung di dalam kamarnya, mengenang peristiwa di sungai tadi. Teringat akan kekasihnya, ia tersenyum. Tiba-tiba Tayami melihat bayangan berkelebat. Lilin bergoyang. Cepat Tayami menggunakan tangan kirinya merapatkan bajunya yang terbuka lebar. Sambil membalikkan tubuh, Tayami terbelalak karena di situ telah berdiri Bayisan sambil tersenyum. Ternyata Bayisan datang akan memperkosa Tayami. Tayami berontak, namun ilmu untuk Bayisan sangat tinggi sehingga Tayami tidak berdaya. Di saat krisis, Tayami menaburkan bedak dari burung hantu ke muka Bayisan dan seketika Bayisan menjerit. Kembali Bayisan menggereng seperti binatang liar ketika dia membalikkan tubuhnya menghadapi pembaringan di mana Tayami duduk bersimpuh kengerian dan ketakutan. Bayisan menubruk maju, akan tetapi tiba-tiba berseru kesakitan dan terhuyung ke belakang. Tangan kirinya meraih pundak dan yang sakit dan lumpuh. Ketika berhasil mencabut jarum yang menancap di pundaknya, Bayisan kaget, mundur beberapa langkah dan mendongak ke atas. Di atas celah tampaklah sebuah muka yang menyeringai, muka seorang yang rambutnya irap-irapan. Teringatlah dia akan Kweseng. Bayisan melengking panjang ketika tubuhnya berkelebat ke jendela dan lenyap Bayisan dalam kegelapan. Pada keesokan harinya, kota raja bangsa Khitan geger karena Pangeran Kubukan mengumumkan bahwa Raja Kulukan telah meninggal dunia secara mendadak karena diserang sakit setelah menghadiri pesta perlombaan kemarin. Tentu saja hal ini mengejutkan bangsa Khitan yang merasa sayang kepada raja yang adil itu. Semua orang berkabung untuk kematian yang tidak disangka-sangka itu. Pandang mata orang yang awas pada para panglima berilmu tinggi menduga bahwa kematian raja mereka adalah akibat pukulan jarak jauh yang mengandung ilmu singkang dengan hawa beracun. Dan ketidakhadiran Bayisan menimbulkan dugaan bahwa Bayisan telah membunuh raja ayahnya sendiri. Sejak kematian Kulukan, timbullah perebutan kekuasaan di Khitan. Tentu saja sepatutnya Tayami menjadi raja, akan tetapi kurang mendapat dukungan. Akhirnya diangkat Pangeran Kubukan untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Hal ini mengecewakan hati Kalisani yang amat tidak suka dengan perebutan kekuasaan yang bukan haknya. Akhirnya Panglima Kalisani mengundurkan diri. Biarpun Kubukan menjadi raja bangsa Khitan, namun Putri Tayami masih mendampingi kakaknya dan kekuasaan Putri Tayami masih besar sekali. Kweseng enak-enak berjalan memasuki hutan setelah matahari muncul mengusir kegelapan. Dan pada saat itu mendengar suara kakek cebol. Kakek cebol itu nampak berdiri di bawah sebatang pohon besar tertawa-tawa sambil memeriksa muka seorang yang tergeletak di depan kakinya. Kweseng mengenal orang yang tergeletak itu Bayisan. Kweseng yakin bahwa kakek cebol itu sengaja mengirim obat bubuk beracun untuk merusak muka Tayami. Maka ia menjadi marah. Di samping kemarahannya, ia pun ingin mengerti mengapa kakek itu berbuat demikian keji terhadap Tayami. Namun kakek cebol itu membantah
Bersambung ke jilid 7.